wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Wandi Normansa, tempat mengajar di SMP Negeri 1 Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Perkenankan pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, menampilkan video pembelajaran yang bertempat di SMP Negeri 1 Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Semangat? Masih. Oke, kita buktikan semangat kita. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan berdoa bersama dulu ya. Silakan ketua kelas Pesin pandu teman-temannya untuk membaca doa. Pada teman-teman sebelum pembelajaran yang ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Alamin. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Semua hadir semua, berarti semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semua, boleh kita berdiri dulu? Ya, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu nasional yang judulnya Bagi Negeri. Ada yang hafal? Ada yang hafal Bagi Negeri? Kalau tidak, nanti kita lihat di videonya sambil kita nyanyi dengan semangat ya. Oke. Bagi
memiliki semangat untuk membangun negeri kita. Setuju? Setuju. Oke, silakan duduk dulu. Kita mau coba dulu fokus kalian. Oke, bisa? Kita coba fokusnya. Siap? Oke, dengarkan perintah di dalam instruksinya ini apa? Instruksinya adalah ikuti kata-kata saya. Oke? Siap semua? Siap. Meja-meja. Meja-meja. Kursi-kursi. Kursi-kursi. Meja-kursi. Meja-kursi. Kursi-meja. Kursi-meja. Ada berapa meja? Ada berapa meja? Ada berapa meja? Satu. Ada satu. Ada berapa meja? Ada berapa meja? Ada berapa meja? Kita ulangi. Kurang fokus satu orang. Oke, kita ulangi. Oke, kita ulangi. Ikuti kata saya ya. Kursi-kursi, meja-meja. Kursi-kursi, meja-meja. Meja, kursi-kursi, meja. Meja, kursi-kursi, meja. Meja, kursi-kursi. Meja, kursi-kursi. Ada berapa kursi? Ada berapa kursi? Oke. Ada satu motivasi penting bagi kita semua. Perhatikan, di tengah itu ada pendidikan agama Islam, betul? Nah, di lingkaran beririsan, di tengah-tengah irisan itu ada pendidikan agama Islam. Dia membelah dua bagian. Bagian yang berwarna merah mempelajari pendidikan agama Islam bukan hanya menjadi bekal hidup di dunia saja. Jadi, kita belajar pendidikan agama Islam itu beda dengan pelajaran-pelajaran umum lainnya. Kita belajar pendidikan agama Islam itu bukan hanya bekal hidup di dunia saja. Artinya, kita juga perlu bekal hidup di negeri akhirat. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam itu terbagi dua manfaat. Manfaat pertama, dia menjadi bekal hidup kita di dunia, menuntut kita bagaimana cara kita beretika, bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita berbudaya yang baik dalam kehidupan dunia. Yang kedua, pendidikan agama Islam juga akan menjadi bekal kita di negeri akhirat, yaitu tentang ibadah-ibadah yang harus kita siapkan selama di dunia sebagai bekal amal kita untuk di negeri akhirat. Apakah ketika kalian berangkat dari rumah tadi pagi sampai sekarang ini belajar di sekolah, adakah perilaku jujur yang sudah kalian lakukan hari ini? Ada. Saya minta disebutkan contoh perilaku jujur yang sudah dilakukan tadi apa? Gimana? Wah, bayar uang di kantin. Contoh ketika makan kita harus bayar sesuai dengan porsi yang dimakan. Oke. Kalau dikasih tugas seperti menjadi ketua, wakil ketua, nah di situ penting nggak harus punya sifat amanah? Kenapa penting? Agar dipercaya akan tugas dan tanggung jawab kita, gitu ya. Sebagai ketua harus amanah. Coba sebutkan contoh amanah seorang bendahara. Contohnya apa? Jadi bendahara kelas, apa contoh amanah? Silakan. Wah. Apa namanya? Ahli warisnya tidak mengkorupsi uang walaupun sepersen, serupiah. Uang kumpulan itu, uang kas sekolah itu, kas kelas itu harus betul-betul penuh tanggung jawab dan amanah. Oke? Kalau itu penting nggak sifat jujur dalam hidup? Penting nggak sifat amanah dalam hidup? Oke. Nah, karena itulah materi pelajaran kita hari ini adalah tentang sifat jujur dan amanah. Nah, apa yang mau kita pelajari dan apa tujuan pembelajaran kita? Memahami pentingnya verifikasi atau tabayun. Tabayun itu semacam kita merefleksi, merenungi diri tentang apa? Informasi agar terhindar dari kebohongan. Yang terakhir, kita setelah pembelajaran ini dapat mengaktualisasikan. Artinya apa? Dapat menerapkan, mengamalkan. Mengamalkan apa?
sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun model pembelajaran kita adalah pembelajaran berbasis masalah. Allah, amanah juga kepercayaan yang diberikan oleh sesama manusia, oke? Kemudian amanah juga merupakan tanggung jawab terhadap nikmat dalam diri kita sendiri. Itu amanah. Terus yang kedua, orang jujur hidupnya menjadi tenang dan bahagia. Orang yang jujur nanti hidupnya di akhirat akan masuk ke dalam surga Allah. Nah, ini adalah infografis kita tentang amanah dan jujur. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu tentang amanah dan jujur. Bingung Nestor. Apa itu? Kan kalau dalam bahasa Inggris madu ya. Akhirnya apa itu maksudnya? Terus percaya atau kebenaran. Yang di tengah itu, ini apa ini? Apa ini? Hah? Beralat mulia loh. Ada jujur, ada terus ini waktu bekerja, dipercaya gitu kan. Terus yang terakhir amanah. Jadi orang jujur itu nanti ujung-ujungnya pasti amanah. Setiap ada pesanan segala macam selalu akan diantarkan sesuai dengan tujuannya. Oke. Nah, ini amanah. Apa itu amanah? Tuh. Amanah berasal dari bahasa Arab amanah, amanatan. Artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Orang kalau tidak amanah, pasti dalam dirinya akan muncul rasa khawatir, akan muncul rasa khawatir, ya khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Kalau dalam hidup dia tidak amanah. Contoh, dia jadi bendahara, lalu dititipin uang kas. Setiap minggu dikumpulkan, lama-lama menjadi banyak, ya kan? Ya. Nah, orang yang tidak amanah, dia gunakan uang yang untuk belanja keperluan dia pribadi, apakah dia akan tenang dalam hidupnya? Tidak. Dia pasti akan merasa khawatir, gelisah, takut, ketahuan. Terus kalau ketahuan nanti takut disuruh mengganti, dia tidak sanggup mengganti, ya kan? Apalagi yang akan terjadi? Khawatir dia. Kalau ketahuan orang, khawatir, rasa malu, ketahuan perbuatannya, ya enggak? Nah, jadi kita harus amanah supaya apa? Amanah itu sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman serta dapat dipercaya. Ini adalah dari pengertian dari amanah, yaitu amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Maka orang yang menjaga amanah biasanya orang itu bertanggung jawab. Oke, sekarang ada pertanyaan enggak dari materi tadi tentang amanah dan jujur? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Nah, baik. Coba saya minta dong ciri orang tidak jujur. Tidak jujur itu disebut apa? Bohong dalam bahasa Arab disebut dengan munafik. Ayo, ciri munafik. Satu. Beli nasi dibayar. Ciri orang munafik. Ciri hati. Ada lagi? Ciri orang munafik apabila berkata-kata dia berbohong, dusta. Yang kedua, bila diberi amanah dia ingkar janji. Bila berjanji dia ingkar janji. Yang ketiga, bila amanah dia khianat. Ada tiga ya? Satu, apabila berkata-kata selalu dusta. Dua, ciri orang munafik apabila berjanji dia ingkar janji. Yang ketiga, apabila dipercaya dia berkhianat. Nah, kita jangan sampai lakukan tiga ini. Kalau kita melakukan salah satunya, berarti kita termasuk orang yang munafik. Baik, siswa-siswi sekalian,
kita akan mengamati sebuah video. Simak videonya. Sudah melihat videonya? Sudah ada terekam dalam memorinya tentang manfaat dari video itu? Sudah tahu alur awal sampai akhirnya? Oke, sekarang kita akan berkelompok. Silakan berdiskusi. Saya akan membagikan tugas dikerjakan secara berkelompok. Silakan. Ya, silakan berdiskusi. Silakan ya satu aja. Silakan bergabung. Ya, silakan bergabung. Diputar saja mejanya, kursinya yang dibalik. Bergabung. Oke. Silakan. Ya, betul, saling memberi pendapat. Kan yang pertama kisah inspirasi. Masih ingat video tadi kan? Apa inspirasi yang didapat kira-kira? Ayo Wira, berikan pendapatnya. Kalau yang ini jenis amanah dari kisah tadi itu, yang mana yang jadi bagian amanahnya? Ayo, jenis amanahnya yang mana? Disebutkan itu amanahnya yang mana? Dari video tadi, lihat tak? Ada amanah di situ. Bagian yang mana itu amanah? Berikan jenis amanahnya. Kamu kan tulis kita. Oke. Tadi dalam videonya itu ada mana? Betul, itu juga benar.
berdiskusi. Saya cek dulu deh, kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok selesai semua ya. 4, 3, 2, 1 sudah selesai. Oke. Boleh deh, kelompok mana yang duluan presentasi, silakan. Ya, silakan. Boleh. Kami mau bacakan satu orang satu aja yang bacakan. Ya, silakan. Dibaca aja tapi tempat sini. Bacakan cepat. Oke, perhatikan cara presentasinya. Tiap kelompok diwakilkan satu orang untuk menyampaikan. Nanti kelompok yang lain mendengarkan dan menanyakan jika ada yang kurang jelas. Saya ulangi, kelompok lain yang tidak maju silakan mendengarkan, memperhatikan kelompok yang maju, lalu boleh bertanya jika ada hal yang dianggap kurang jelas. Paham? Oke, silakan kelompok 1. Mana? 3 sudah siap? 3 siap? 2 siap? 1 siap? Oke, silakan yang mau maju. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, perhatikan yang lain. Ini kelompok 4 sedang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Hasil dari diskusi kelompok kami adalah kisah inspirasi yang didapat yaitu tidak boleh mengambil yang bukan hak milik kita, menerapkan sikap amanah dalam pikiran dan perbuatan, berpikir sebelum melakukan perbuatan. Jenis amanah dari kisah tersebut yaitu melawan godaan dalam pikiran, selalu menerapkan nasihat dari orang tuanya, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Hikmah dari sifat jujur yaitu memudahkan urusan dunia, dapat dipercaya orang lain, menjadi orang yang sukses di masa depan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, bagaimana kelompok yang lain tanggapannya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah bisa diterima hasil presentasinya? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari kisah inspirasi yang didapat ialah dia dapat menjaga hak orang lain dan tidak mengikuti perkataan buruk orang lain. Jenis amanah dari kisah tersebut: amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap sesama manusia, dan amanah terhadap diri sendiri. Hikmah dari sifat jujur: dengan jujur dia dapat kesempurnaan dan menjadi orang berhasil di masa depan. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanggapi dulu dari kelompok 2 hasil presentasinya? Silakan. Apakah cukup jelas yang disampaikan kelompok 2? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa diterima hasil presentasinya? Oke, beri tepuk tangan untuk hasil presentasi. Oke. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk presentasinya. Wah, kata Ali tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Presentasi kelompok 3. Harus jujur, jangan pakai barang yang bukan milik kita. Jangan terpengaruh dalam omongan orang lain. Sikap kita akan menentukan siapa kita. Berpikir sebelum melakukan. Menjaga barang orang lain. Tidak. Jenis amanah dari kisah tersebut: menjaga barang orang lain. Tidak mengingkari janji. Hikmah dari sifat jujur: jujur akan membawakan kesuksesan atau kebaikan, dapat dipercaya atau amanah bagi orang lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 3? Semua
Bisa menerima hasil presentasi kelompok 3? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Terima kasih. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi ini adalah hasil presentasi kelompok 1. Kisah inspirasi yang didapat adalah tidak mengambil hak milik orang lain untuk kepentingan diri sendiri, tidak mengharapkan imbalan, tidak terhasut perkataan buruk maksud. Jenis amanah dari kisah tersebut adalah mengembalikan dompet milik orang lain tanpa mengambil isinya, amanah terhadap perkataan ibunya. Hikmah dari sikap jujur adalah dipermudah jalannya menuju kesuksesan, menjadi orang yang memiliki sikap tanggung jawab, dan juga mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari orang lain. Oke, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada ya? Jelas semua? Bisa diterima hasil presentasi kelompok 1? Bisa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan menghadap ke depan. Kembali ke posisi semula. Sudah jelas semua menjelaskan bahwa ada banyak kisah inspirasi yang didapat dari video tadi. Di antaranya video tadi menginspirasi kepada kita bahwa jangan sampai kita mengambil yang bukan milik kita, walaupun kita yang menemukannya, karena hak itu bukan milik kita. Kemudian yang kedua, di dalam video itu kalian juga bersepakat bahwa kisah inspirasinya adalah setiap melakukan kebaikan jangan pernah mengharapkan imbalan. Oke? Nah, ada amanah yang didapat di antaranya amanah terhadap sesama manusia seperti yang disebutkan oleh kelompok 2. Contoh sesama manusia itu apa? Yaitu dia menjaga amanah dari siapa tadi? Anaknya menjaga amanah siapa? Dari ibunya, bahwa harus jujur, jangan menggunakan milik orang lain. Nah, kemudian nanti apa? Dia mengembalikan hak milik orang lain tersebut kepada orang yang memilikinya. Ini adalah contoh amanah, tidak pernah mengambil sedikit pun walaupun dihasut, walaupun dibujuk rayu oleh temannya, bahwa kalau dia ingin menggunakan itu orang yang kehilangan juga tidak tahu, tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab amanah janji kepada si orang tuanya, yaitu dalam hal ini kepada ibunya. Nah, maka ada pun hikmahnya ialah diantaranya yang ditulis oleh kalian, orang yang jujur itu hikmahnya dipermudah jalannya oleh Allah menuju kesuksesan. Tadi ada kesuksesan di mana dia menjadi mahasiswa yang luar biasa, ya kan? Mungkin dia tergolong orang yang susah. Bayangkan dia cari uang harus berdagang asongan, ya kan? Tapi dia alhamdulillah menjadi orang yang sukses sehingga menjadi mahasiswa yang sudah sarjana. Nah, ini adalah akibat hikmah manfaat daripada sifat jujur. Urusan di dunia dia selalu dimudahkan Allah, dia selalu dipercaya oleh orang lain, kemudian dia berhasil meraih masa depan. Nah, inilah beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil presentasi kelompok yang sudah berdiskusi. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita. Kita mulai sampai ke ujung pembelajaran. Sekarang saya mau minta pendapat dari kalian masing-masing. Coba, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari dari sifat jujur dan amanah? Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak, silakan. Untuk kita, silakan. Jadilah orang yang jujur agar kita itu selalu dipercaya dan selalu mendapat nilai positif dari orang lain. Setuju semua? Setuju. Boleh si siapa namanya? Iya, Pak, silakan. Harus bersikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keridhaan dalam menjalankan kehidupan ini. Oke, agar jalan kita pun dimudahkan di dunia, maka kita harus jujur dan amanah. Beri tepuk tangan dulu. Baik,
jadi itulah tadi beberapa kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Selanjutnya ini adalah refleksi pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian refleksikan bersama tentang materi hari ini itu merasa apa, kemudian aktivitas yang disukai dari materi ini itu apa. Silakan berdiskusi lagi. Ya. Silakan. Oke, sudah ya. Kita disampaikan nanti secara lisan, tentu kalian sudah ada bayangan kan? Baik, kita akan merefleksi hasil belajar kita dari awal sampai dengan sekarang dari materi amanah dan jujur. Saya ke sini dulu, kita di sini dulu ya. Kita ke sini dulu dari kelompok Lumita dan teman-teman. Apa yang dirasa dari pelajaran hari ini? Senang dan terhibur. Terus aktivitas kesukaannya apa dalam pelajaran hari ini? Menonton video. Terus hal baru yang dipelajari. Betapa pentingnya jujur dan amanah. Lanjut. Esok hari ingin lebih baik dalam hal apa kelompok ini? Lebih baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, lanjut. Bagaimana kelompok? Bahagia. Bahagia kenapa jadi senang? Mantap, dengarkan. Ada refleksi dia. Coba, apa yang dirasa hari ini? Senang dan bahagia karena bisa mendapatkan ilmu tentang hiburan dan ilmu lebih luas. Senang dan bahagia karena mendapat informasi penting tentang jujur dan amanah yang lebih luas. Lanjut, apa lagi aktivitas kesenangannya? Pada saat apa belajar disukai tadi? Pada bagian yang mana? Menonton video. Oke, hal baru yang dipelajari apa? Esok bikin lebih baik dalam apa? Oke, kejujuran dan amanah. Berarti tadinya belum jujur amanah. Oke, harus lebih baik daripada jujur amanah. Bagus, mengakui ketidakjujuran. Lanjut. Lagi dapatnya ya. Oke, terus esok hari ingin lebih baik dalam apa? Oke, sebelum belajar berarti kejujuran berpahala. Iya, jadi harus lebih baik dengan jujur dan amanah. Baik, siswa-siswi sekalian. Oke, saya kasihkan PR buat di rumah saja. Nanti minggu depan dikumpulkan PR tentang amanah dan jujur. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa silakan nanti PR-nya dikumpulkan di minggu depan saja. Kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah masih tentang amanah dan jujur, tetapi nanti pada aspek bagaimana mempraktekkannya dalam dunia nyata tentang sifat jujur dan amanah. Nah, itu nanti minggu depan akan kita budayakan bagaimana mempraktekkan budaya sifat jujur dan amanah. Nah, baik. Oleh karena itu sebagai akhir dari pembelajaran ini, pesan saya, perhatikan semuanya, pesan saya sebagai seorang pelajar yang beragama Islam, marilah kita menjadi pelopor pelajar yang jujur dan amanah. Kenapa? Kalau kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang amanah setiap tanggung jawab yang diberikan, maka insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, kita akan punya banyak relasi atau teman. Yang ketiga, guru-guru pun akan menjadi tambah sayang dan suka dengan kita. Yang keempat, insya Allah nilai kita akan bagus.
yang kelima, insya Allah Allah akan kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Kita akan meraih masa depan kita dengan baik, sebagaimana yang di video tadi. Kenapa kita akan meraih bahagia, meraih hidup yang nyaman di masa yang akan datang? Karena buah daripada sifat kejujuran dan sifat amanah yang selalu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itulah, yuk mari kita menjadi pelajar yang siap untuk selalu jujur dan amanah kapanpun dan dimanapun. Siap? Semua siap? Siap. Oke, kita akan sama-sama. Kami siap, jujur dan amanah. Bisa? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Kami siap, jujur dan amanah. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa tadi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari ada manfaatnya. Mudah-mudahan ilmunya barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita ketemu lagi mudah-mudahan minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.